teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai ngebolang lagi yuk. Kami kan sudah janji pada paman untuk membantunya menebang pohon sagu. Yuk kawan, langsung saja kita bantu. Bolang, tolong Om naik di pohon ini. Kamu ikat ini batang sagu di atas supaya ini temanmu minta tolong dorang tarik ke sana Yap. Nah ini. Tenang saja teman, aku sudah terbiasa memanjat pohon. Tali ini berguna untuk menjaga tumbangnya pohon sesuai dengan arah yang dikehendaki. Memanjat pohon sagu lumayan susah loh, karena ada bulu halus di batang pohonnya yang bisa membuat kulit jadi gatal. Makanya aku pilih memanjat lewat pohon coklat yang ada di sebelahnya. Pohon yang banyak menghasilkan sagu biasanya berumur 15 sampai 20 tahun. Giliranku beraksi nih teman. Ayo, tarik teman-teman. Sedikit lagi pohonnya roboh. Nah, pohonnya sudah roboh. Tapi sayang bukan di arah yang kita inginkan. Untungnya juga tidak jatuh menimpa pohon coklat. Agar mudah membawanya, batangnya harus dibersihkan. Lalu potong menjadi beberapa bagian. Siapkan batang kayu atau ranting untuk ditancapkan ke bagian tengah batangnya. Batang kayu ini berfungsi sebagai poros supaya lebih mudah memindahkannya. Tancapkan yang kuat ya, jangan sampai terlepas ketika ditarik. Yuk, kita bawa batang sagunya. Tempat pengolahannya masih lumayan jauh loh teman. Jalanan yang kami lalui lengkap. Ada tanjakan dan ada juga turunan curam. Tapi nggak masalah. Kalau dilakukan bersama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jalanan yang kami lewati lumayan licin. Ini karena semalam turun hujan. Ayo, semangat teman. Sedikit lagi sampai. Nah, ini dia tempat pengolahan sagu milik pamanku. Supaya gampang memarutnya, batang sagu harus dibelah menjadi beberapa bagian. Memarutnya memakai alat, harus berhati-hati loh. Hanya bagian tengahnya saja yang dipakai. Dalam sehari paman bisa memarut sampai 5 batang. Lumayan banyak juga ya teman. Untuk wadah hasil sagu yang sudah diparut, warga desaku memakai daun sagu yang dianyam. Kami menyebutnya bancu. Bancu dapat membuat sagu lebih awet karena semakin lama akan semakin kering. Dan hebatnya lagi, sagu bisa bertahan selama 1 bulan. Ayo Rehan, kumpulkan yang banyak hasil parutannya ya. Parutan batang sagu ini masih agak gatal loh, karena masih ada sedikit getah yang tersisa. Begini cara kami memerah sagunya, dengan cara diinjak-injak agar larutan sagu cepat mengendap. Cara ini sudah dilakukan turun-temurun. Ada 2 saringan yang kami pakai, saringan kasar dan saringan halus. Ampas sagu yang masih terbawa ke saringan halus dikembalikan lagi untuk diinjak-injak. Proses ini diulang selama beberapa kali sampai yang tersisa hanya ampasnya saja. Nah, ini dia sagunya. Karena masih basah, semua sagu ini harus dimasukkan ke dalam bancu. Satu bancu ini berisi sekitar 5 kg dan biasa dijual Rp20.000. Bancu juga lebih ramah lingkungan daripada memakai wadah plastik atau karung. Nah, selesai. Ambil satu-satu. Oh, Om. Makasih, Om. Asik. Kita dapat sagu lumayan banyak nih. Yuk, langsung saja kita olah. Hampir semua makanan tradisional di daerahku memakai bahan dasar sagu. Hari ini, Bibi akan mengajarkan kami membuat sinole, cemilan kesukaan kami. Yuk, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Sagu yang masih mengeras harus dihaluskan di atas tampah agar kandungan airnya berkurang.
Gula merah dihaluskan agar lebih mudah larut ketika dimasak. Nah, untuk bahan tambahnya, kami memakai durian khas desaku. Hayo, siapa yang sudah pernah makan sagu dengan durian? Penasaran kan? Parut kelapa sampai halus memakai kukuran. Hasilnya untuk campuran kue agar lebih harum. Untuk pewarna alaminya, kami memakai bayam merah yang dihaluskan dan diambil airnya. Campur semua pewarna ke sagu, aduk-aduk deh sampai merata. Oh iya, pewarna alaminya jangan terlalu banyak ya, karena kue sinole yang terlalu basah jadi lebih lama matangnya. Sangrai sagu memakai kuali tanah liat. Bibi memakainya agar kue lebih harum dan tidak mudah kosong. Kuali tanah liat lebih stabil dari panas dibanding kuali besi atau aluminium. Memasak kue sinole memerlukan waktu sekitar 30 menit saja. Untuk pemanisnya, tabur gula merah ke kue yang masih panas agar gula lebih cepat tercampur. Kue sinole salah satu panganan yang selalu ada di setiap acara adat di desaku. Eits, belum selesai. Kami masih akan membuat satu kue lagi. Sagu durian bakar namanya. Sagu dibuat bulat dan bagian tengahnya diisi durian dan gula merah. Nah, sudah kebayangkan nikmatnya? Cara memasaknya juga gampang kok. Cukup bakar di atas api yang menyala. Itu. Aroma kayu yang terbakar akan menambah nikmat rasa kuenya. Bakar ini harus lincah, setia. Buang bagian luar kue yang gosong, lalu sikat. Rasanya gurih, wangi, dan yang pasti enak. Bolangpedia. Sekarang kita simak yuk beberapa cara unik memasak yang ada di Nusantara. Bakar batu ala Maluku. Gak cuma di Papua, orang Maluku juga punya tradisi yang sama. Memasak dengan menggunakan bakar batu. Kali ini yang dimasak kue bakar lele khas dari Maluku Tenggara Barat. Kue ini terbuat dari adonan kumbili yang diserut ditambah gula dan kelapa parut. Masukkan adonan ke dalam batok kelapa yang sudah dilapisi daun pisang. Siapkan batu panas yang sudah membara. Bongkar, lalu alasi dengan tumpukan kasbi atau singkong. Alas kasbi ini berguna supaya kue yang akan dibakar di atasnya nggak gosong. Terakhir, tutup kembali dengan daun dan sisa bara api di atasnya. Kalau kasbi atau singkongnya sudah matang, artinya kumbili lele bakarnya pun sudah matang dan siap dinikmati. Harum, gurih, dan nikmat. Di Pulau Buru ada cara masak unik menggunakan uap rotan. Kali ini yang akan dimasak labu kuning atau walu. Gali 3 buah lubang di kedua sisi. 2 untuk mengubur buah labu kuning, satunya lagi untuk membuat api. Beri jarak antara lubang satu ke lubang lainnya tergantung dengan panjang rotan. Setelah ketiga lubang selesai, hubungkan antar sisi lubang dengan galian kecil untuk mengubur rotan sebagai media penghantar panasnya. Buat lagi 1 buah lubang
untuk memasukkan ujung rotan ke dalam labu. Sesuaikan ukurannya. Kubur labu yang sudah dibungkus daun pisang dan sisakan bagian lubang untuk memasukkan ujung rotan. Rotan mempunyai rongga pori-pori yang cukup banyak di dalamnya. Selain itu, rotan juga menyimpan cadangan air di dalam batang. Saat ujung rotan dipanaskan, maka uap panas akan menjalar dan masuk ke ujung lainnya. Nah, uap panas inilah yang akan mematangkan labu kuning dari dalam. Nah, kalau bungkusan daun dan tanah yang menutupi labu dan rotan berfungsi untuk menjaga supaya uap panas tidak keluar. Cara memasak seperti ini dilakukan nenek moyang masyarakat Maluku saat bertahan hidup di dalam hutan. Setelah 2 hingga 3 jam, labunya akan matang seperti dikukus. Gimana? Sedikit rumit, tapi perlu dicoba saat kepepet di hutan ya, Bolangers. Saatnya bertualang ke hutan. Wih, ini balik sapinya Omon. Kau cari di dalam itu, minta panggil ya. Ayo minta pilih ayo, Om di dalam. Ayo. Wah, sapinya diikat di sini. Pasti paman tidak jauh dari sini. Dari mana kamu orang tahu Om ada di sini? Tadi kami lihat Om ikat sapi di sana. Iya, Om. Oh, bagus. Kalau begitu pas-pas kamu orang datang bantu Om tarik ini rotan Oh iya. Teman-teman ayo bantu Om tarik. Bantu Om rotan. Beres paman, tim si Bolang siap membantu. Ayo, tarik. Di sini. Ya, kau pegang. Ya. 1, 2, 3, tarik. Om, berapa umurnya rotan sebesar ini, Om? Ini umurnya kurang lebih 20 tahun ini rotan ini. Artinya enggak bisa pakai orang. Ayo, paman, kita kupas rotannya. Nah, bagian ini yang ditunggu-tunggu. Mencicipi bagian umbut rotan. Umbut atau rotan muda enak dimakan loh. Tapi harus bagian terujung agar tidak pahit. Nah, saatnya mencicipi. Rasanya nikmat. Ayo, jadikan satu ya rotan hasil panen kami tadi dengan hasil paman sebelumnya. Ikat jadi satu yang kuat ya. Kita angkat ini, kita bawa di sapi. Ayo, 1, 2, 3, bantu. Wah, bantu Om loh, bantu. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa paman membawa sapi ke hutan? Sebelum ada kendaraan bermotor, sapi sudah menjadi alat angkut utama di desaku. Hush, hush, hush. Tarik terus. Tarik terus. Ayo, semangat. Jangan sampai tergelincir ya teman-teman. Yuk, perkuat kuda-kuda kalian. Bermain tarik tambang gak cuma mengandalkan tenaga, tapi juga butuh kekompakan. Tarik tambang yang kami pakai juga bukan sembarangan loh. Tambangnya dari batang rotan yang utuh, jadi nggak mungkin putus. Waduh, baru mulai tim Bolang sudah kalah nih. Kalau sejajar, kaki kita bisa saling injak teman. Itu bisa membuat posisi jadi condong ke satu sisi sehingga mudah jatuh deh. Kita harus sejajarkan badan dan tarik secara bersamaan. Ini baru namanya posisi menentukan prestasi. Ayo, tarik Mang. Biarpun lawan kami susah dikalahkan, kami tidak akan menyerah. Yuk, bisa yuk. Semangat. Hore! Berhasil. Akhirnya tim Bolang menang juga. Bermain air tanpa mandi-mandi rasanya belum lengkap teman. Makanya saatnya kita mandi nih.
Agar badan bersih, aku ambilkan dulu batang kayu saponaria. Ini dia batang kayunya. Tumbuk dulu sampai berbusa. Tambahkan sedikit air, gosok-gosok deh ke rambut. Tuh kan, busanya banyak. Oh iya teman, tempat kami bermain ini namanya air terjun Saluopa. Banyak yang bilang ini salah satu air terjun terbaik di Indonesia loh. Karena memiliki 12 tingkat air terjun yang indah. Saatnya melanjutkan petualangan kita. Ayo, lari terus. Jangan sampai kita tertinggal. Teman di rumah, ada yang tahu nggak apa yang kami bawa? Iyap, kami membawa bubu raksasa. Bubu atau alat tangkap ikan ini akan kami gunakan di Danau Poso. Tuh, Paman sudah menunggu di perahu. Ayo, kita pasang bubunya. Oh iya teman, walaupun pasirnya putih dan airnya berombak, ini bukan laut loh, tapi danau. Kami menyebutnya Danau Poso, merupakan danau terdalam ketiga di Indonesia. Karena airnya tawar, jadi penghuni danaunya juga ikan air tawar dong. Memasang jebakan ikan ini harus di tempat yang pas ya. Usahakan dipasang di jalur tempat ikan berlalu lalang. Nah, sepertinya ini tempat yang cocok. Kita pasang jebakan yang ini yuk. Ayo, Galio, bantu aku. Bubu harus ditenggelamkan dan bagian pintu harus menghadap ke arah arus air. Agar jebakan tidak bergeser, tahan memakai batang kayu yang sudah diruncingkan. Coba kita periksa jebakan yang pertama. Tabu, angkat. Ya, sayang, hasilnya cuma sedikit. Ayo, kita coba periksa jebakan yang kedua. Tabut. Ya, taruh di sampingnya. Ya. Angkat pelan-pelan. Angkat. Nah, untungnya jebakan kedua kami berhasil. Ada banyak ikan yang terjebak di dalam bubu. Yuk, langsung saja kita masak ikan hasil tangkapannya. Saatnya memasak. Kami akan memasak woku panggang batu kesukaan kami. Ini dia bumbu-bumbunya. Ada beberapa bumbu yang dihaluskan dan yang dipotong-potong. Bawang merah, cabai, kunyit, dan jahe ditumbuk sampai halus. Jangan lupa ikannya dibersihkan dulu ya. Bukan woku namanya kalau bumbunya tidak lengkap. Potong dan robek-robek tipis-tipis daun serai, daun jeruk, daun kunyit, dan daun jahe. Tambahkan juga daun salam agar makanan jadi tambah wangi. Campur semua bumbu dengan ikan, lalu aduk lagi deh sampai rata. Pastikan semua bumbu tercampur agar meresap ke dalam daging. Bungkus semua ikan memakai daun. Kami biasa menyebutnya daun tawe tikala. Daun ini lebih tebal daripada daun pisang, sehingga lebih kuat menahan panas dan tidak mudah hangus. Nah, ini cara memasak kami yang tidak biasa. Kami memakai batu yang sudah dipanggang beberapa jam sebelumnya. Batu-batu ini sangat panas loh. Jadi harus lebih hati-hati ketika memindahkannya. Tumpuk ikan yang sudah terbungkus daun dengan batu yang panas, lalu diamkan selama beberapa menit. Panas dari batu akan berpindah ke daun dan mematangkan ikan. Lang, sudah masak nih? Yo, masak nih. Oh iya, masaknya. Ayo. Nah, sepertinya ikan kita sudah matang. Coba kita periksa. Begitu daun dibuka, aroma
aroma rempahnya bikin perut kami keroncongan. Tinggal tambahkan nasi putih. Sudah jadi pasangan yang pas di tengah siang hari seperti ini. Nah, benar saja. Rasanya sesuai dengan aromanya. Wah, enak bener. Ayo, habiskan. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kami. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ada orang bapak.